Digumur, dikunyah, Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Ngorong, ngobrol sama Brondong. Bersama saya, Saka, MC kalian yang paling kalian cintai. Dan sekarang saya akan mengungkap tentang sebuah kasus di Bandung. Tentang seorang remaja yang diduga membawa sabu. Dan saya di sini tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh narasumber saya, yaitu silakan tepuk tangan kepada Bapak Jenderal Ketua Bapak Pak Suvarjo. Selamat datang, Pak. Aduh. Pakai dulu. Oh, siap. Di keadaan seperti ini, kita harus tetap bersih karena apalagi tahu sendiri ya. Sekarang banyak kuman-kuman yang masuk dari tangan, kaki maupun mata. Ya. Senang sekali saya diundang di malam hari ini. Makasih untuk Bapak Cup. Kami udah diundang, sangat terhormat bagi kami. Nama saya Saka, Pak. Oh, Saka? Iya, maaf. Bu Cup kemarin tetangga saya. Oh iya, siap, Pak. Ya, ada apa ini? Jadi gini, Pak. Kemarin saya tuh sempat lihat di Instagram, di YouTube, di mana-mana tuh lagi viral, Pak. Tentang seorang remaja yang diduga membawa sabu. Gimana itu, Pak, kronologinya, Pak? Nah, kebetulan sekali itu saya yang mimpin. Oh, Bapak yang mimpin. Waktu malam kemarin saya dapat laporan dari warga sekitar, banyak pemuda yang lalu lalang di malam hari, yang sangat riskan untuk keselamatan beliau dan juga orang lain. Kami dapat laporan, akhirnya tim saya bergerak. Saya pimpin semua itu. Pukul 9, tim kami mulai perjalanan. Dari kita langsung memulai ke jalan. Awalnya kita mau patroli. Di salah satu jalan, tengah-tengah jalan, ada sekelompok pemuda. Dia pakai motor, bertiga gak pakai helm. Yang itu sangat berbahaya untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Akhirnya salah satu tim kami memberhentikan motor itu dan salah satu orang di motor itu lari seperti ketakutan. Jauh, Pak, larinya? Lumayan. Dia masuk gang, rongga-rongga hingga ke dalam. Lalu salah satu tim kami menangkap orang yang kabur itu. Lalu kami interogasi, kami geledah. Ternyata pemuda membawa sabu. Jeng. Wow. Lanjut, Pak. Silakan. Lalu pemuda itu mengelak. Dia berkata itu bukan ganja, bukan sabu. Lalu apa, Pak? Tapi tim kami sangat paham tentang barang seperti itu. Dan kami pun tahu itu sejenis sabu. Tapi pemuda itu tetap mengelak dengan dia mengatakan, "Om, demi Allah, Om, eta boleh sabu, Om. Demi Allah, eta mah uyah garam, Om." Begitu. Tapi tim kami tidak percaya. Sampai akhirnya saya perintah anak buah saya untuk mencoba apakah itu garam, apa sabu. Akhirnya tim saya pun mencoba. Ternyata benar garam. Tapi sayangnya tim kami malah minta sangunya. Masa garam mau pakai nasi? Benar, Pak. Akhirnya bentar ya, saya haus. Oh, siap, Pak. Asisten, Oh, ini asistennya, Pak? maaf ya saya bawa asisten. Siap Pak, siap. 86. Bawa dari mana, Pak? Kayak kemarin dapat dari Sancang. Kebetulan dia penjaga setempat. Oh, siap, Pak. Kasihan banget. Siap, laksanakan. Ya, Kopinya Pak, dari jam 7 sudah saya laksanakan Pak, sudah saya seduh. Mari dicicipi Pak. mari kita bahas. Siap. Oh, ini untuk Bapak doang ya? Saya tidak dapat, Pak. Kamu nggak boleh anak muda. Oh, iya. Siap, Pak. Maaf. Cukup Pak. Anjing panas. Cukup kopinya Pak. Rokok dah. Rokok. Siap Pak. Masa kopi nggak ngokok? Laksanakan Pak. Bentar ya. Wah, attitude asistennya kok seperti itu, Pak ya? Karena saya didik dari awal. Saat luar saya biasa. menemukan dia, saya sangat iba kepadanya. Kenapa tuh, Pak? Karena saya lagi dari Garut, dari Pamengpeuk menuju ke Garut. Saat melewati Sancang, ada satu pemuda di tengah jalan sambil gini,
Ternyata dia kelaparan. Oh, bukan nyimeng, Pak. Bukan. Oh, alhamdulillah itu ya. Awalnya saya kira keket. Ternyata dia lapar. 3 hari belum makan. Tapi dia minum. Akhirnya kami bawa. Saya tanya, kenapa? Lapar, Pak. Akhirnya keluarga kami iba. Terutama istri saya. Dia menyuruh saya tuh, Pak kasih makan, Pak. Iya, Ma. Akhirnya saya kasih makan. Saat saya kasih makan, dia nggak mau makan. Kenapa tuh, Pak? Ternyata dia asam lambung. Jeng 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 jeng. Asisten, Siap, Pak. bentar ya. Maaf, Pak, ini rokoknya sudah siap, Pak. Keren sekali, Pak ya. Ini korek. Asbaknya, Pak, maaf. Ya. Lalu saat di rumah, awalnya dia bukan asisten saya. Awalnya saya simpan di rumah untuk berjaga-jaga dengan anjing peliharaan saya. Di kandang, Tapi, Pak. ya. Tapi ternyata sering berantem malam-malam Sama siapa, Pak? Sama anjingnya? sama anjingnya. Oh. Dianggap anjing itu perempuan sempurna. Dia goda. Bahaya, Pak ya. Sampai akhirnya ketahuan oleh anak saya. Akhirnya saya panggil waktu itu. Dia bernama Rapid Test. Saya didik, saya kasih tahu PBB, saya kasih tahu penggeledahan, saya kasih tahu caranya menyentil cewek. Siap. Sampai akhirnya dia punya attitude yang bagus. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk asistennya. Maaf. Gak butuh kayaknya. Gak usah. Oh, siap, maaf, Pak. Saya gak pengen lah dianggap buat ngedidik dia yang bagus. Tapi emang bener saya yang ngedidik. Saya Luar nggak biasa, mau Pak. Gak sombong. Kita harus tonjok lu sepertinya, Pak. Aduh, Pak. Kuat banget, Pak, tangannya, Pak. Pakai dulu, Pak. Oh iya, siap, maaf, Pak. Ngomong-ngomong, ini dari mana, Pak ya? Saya ini dari Nupo. Kebetulan banget saya dikirimin ini dari Nupo karena lagi zaman gini kita butuh yang namanya sanitizer. Karena kalau tidak ada ini kita nggak bisa makan. Karena makan dari tangan tangan masuk ke mulut. Kotor, bahaya. Jadi kita butuh yang namanya ini. Kemanapun dan kapanpun Anda harus bawa Nupo. Ya. Nah, kalau begitu, Pak. Yang sudah saya simpulkan nih, Pak. Berarti tadi remaja itu ternyata membawanya garam. Lalu udah gitu, setelah ketahuan garam, apa yang dilakukan remaja itu? Dia mengelak ketakutan. Sampai akhirnya salah satu tim kami menggeledarkannya. Dan ternyata dia bawa besi. Besi, Pak. Yang dia sebut untuk gesper. Tapi tim saya dan saya mengetahui betul itu bukan gesper. Apa itu, Pak? Itu alat kejahatan yang bernama kling. Waduh, Itu anak sangat muda itu. berbahaya. Itu anak muda. Waduh. Itu tidak patut untuk dicontoh. Sangat berbahaya. Karena saya tahu saat orang udah membawakan barang bersenjata, otomatis gairah untuk ribut coba tinggi. Wah, betul. Karena dulu saya pramuda. Berantem terus, Pak. Berantem. Wah, mantap, Pak. Dulu saya punya tetangga. Dia tetangga baru. Datang ke rumah saya minta garam. Tonjok, Pak. Saya nggak punya, adanya sabun. Saya kasih sabun. Dan akhirnya saya ngerasa Sedih, Pak. saya ngerasa dikucilkan, diinjak-injak karena dia minta garam. Sedih sekali, Pak ya. Pada saat itu bukan karena apa-apa. Pada saat itu keluarga kami makan tidak pakai garam. Sabu, Pak. Masaku. Serius kamu yang benar. Ya, maaf, Pak. Jadi waktu itu saya sering berantem awalnya. Sampai akhirnya saya ketangkap polisi. Karena saya ketahuan Tahu apa? maling ayam. Serius. Pada saat itu saya ditangkap dan akhirnya saya bernegosiasi dengan polisi. Ada kasus besar pada saat itu. Polisi menawarkan 700 euro pada saya. Aduh, euro, Pak ya? Waduh, siap. Untuk menangkap salah satu bandar terbesar di Cicahem. Cicahem. Oh, Cicahem ya. Iya, dekat Cicalengka. Nah
Nah di situ awalnya saya tidak mau, karena saya tidak mau mengkhianati teman saya. Tapi dengan keadaan, situasi, dan kondisi, akhirnya saya ambil karena saya butuh uang. Akhirnya saya dikirim dari lapas, dikirim ke salah satu stasiun Cahum. Saya suruh menyelidiki orang yang diduga itu anggota dari sekelompokan bandar. Dari situ saya merasa kalau saya adalah intelijen terbaik di Indonesia. Lepas dulu dong. Bapak sebentar gitu. Saya nggak mau sombong. Walaupun saya intelijen terbaik, saya nggak mau sombong. Kamu nggak boleh kayak gitu. Jadi orang nggak boleh sombong. Walaupun emang saya jago banget, intelijen terbaik, gaji saya besar, jangan bisa sombong. Tolong di ini ya, Ya, asistennya. Asisten? Siapa? Korek. Boleh Pak. Bentar ya teman-teman. Bentar. Butuh apa Pak? Korek. Korek. Siap, laksana Pak. Ini koreknya Pak. Siap. Udah cukup Pak? Pergi. Tadi sama mana maaf? Lupa. Oh iya, tadi tuh sampai Bapak suka berantem. Maaf. Nah, setelah Bapak suka berantem, gimana nih kalau misalkan ngelihat anak muda, kan zaman sekarang banyak tuh yang sering berantem, Pak. Ya, Ada pesan-kesan nggak untuk anak muda zaman sekarang, Pak? untuk anak muda, berantem itu wajar. Berkelahi itu laki. Tapi satu yang harus kamu tahu, pakai otak. Jangan sampai kamu berantem Pakai barang. pakai garam. Betul. Apalagi bawa garam. Itu nggak masuk akal. Kamu dukun bukan, kamu tukang santet bukan, Koki juga bukan? koki juga bukan. Tapi kamu adalah seorang pemuda yang hebat sangat berkelahi. Saat itu untuk anak muda, coba pikir-pikir saat berkelahi. Jangan berkelahi gara-gara wanita. Betul sekali, Pak. Betul. Diputusin sedikit sama cewek, nangis. Ceweknya diambil sama temen, berantem. Mau jadi apa? Kamu ini anak muda kebangsaan Indonesia, masa depan negeri ini. Kalau kamu terus berkelahi dengan hal yang tidak penting, apalagi oleh wanita, maaf, lu bukan cewek bro. Benar, kamu cowok, tapi kamu berkebangsaan cewek. Dan kamu tidak masuk kategori cowok idaman 2015. Jadi pesan saya, cepatlah tobat. Karena saat kamu tobat, kamu akan jadi seperti saya, intelijen terbaik di Indonesia dengan gaji terbesar. Tapi saya tidak sombong, saya cuma ngasih tahu saya bisa beli mobil sendiri. Mobil apa, Pak? Dari itu penggeledahan kasus. Luar biasa sekali, Pak. Karena waktu itu pemerintah memerintah saya, saat kamu berhasil menangkap kasus ini, kamu akan mendapatkan imbalannya. Ya, saya tidak bisa lama Pak. Oh, begitu. Sorry, boleh ngadain Q&A nggak? Boleh. Sesi kali ini. 3 pertanyaan aja. 3 pertanyaan. Saya Itu sibuk. aja Pak, karena orang audiensnya betul mendatangnya satu. Ya, Oh, silakan. silakan. Oke, perkenalkan diri, nama saya Ujang dari RT 06 RW 05. Oh, tetangga saya, Pak, itu kebetulan. Ih, kamu punya tetangga begitu. Maaf, Pak. Pak Haji. Ya langsung aja deh, saya sibuk ya. Dipercepat. Ya, maaf Pak. Saya mau tanya, saya sempat nonton videonya tapi kok gak ada bapaknya ya di sana? Ya, kebetulan. Itu gimana ya? Kebetulan saya ada di belakang. Karena waktu itu saya tidak pakai atribut, karena saya masih pakai pakaian menyamar. Jadi daun, Pak. Bukan, Jadi apa, Pak? angka. Waduh. Karena saya intelijen. Ya, Itu rahasianya untuk menjadi intelijen yang terbaik, Pak, ya? ya. Harus bawa karakter sampai rumah. Ya. Jadi di rumah jadi tangkal gitu. Maaf Pak, saya sibuk. Saya harus ngurusi kasus lain. Mohon maaf, bukan saya tidak menghormati kamu.
Tapi saya ada kasus yang harus saya selesaikan. Lain hari kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap, siap. Kamu jangan sungkan, walaupun saya intelijen terbaik. Ya, Siap. maaf Pak, saya harus pergi. Ya, dadah. Selamat siang. Selamat siang. Nah, begitulah kawan-kawan. Yang terduga membawa sabu ternyata adalah sebuah garam. Jadi, pesan-kesan dari kita adalah jangan membawa garam kemana-mana. Supaya jangan lupa like, comment, subscribe channel kita. Kalau misal jangan lupa juga bunyiin belnya biar kalian tidak ketinggalan. Sekali lagi, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.